Kompetensi dasar mendeskripsikan muatan listrik untuk memahami gejala-gejala listrik statis serta kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran: memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Bertemu lagi bersama saya Yusril Syamsualam. Di video kali ini saya akan membahas tentang listrik statis. Listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau permukaan benda. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain. Terdapat dua buah muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Dapat dikatakan bermuatan listrik positif apabila jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron, dan dapat dikatakan bermuatan negatif apabila jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Sedangkan benda yang tidak bermuatan disebut netral. Nah teman-teman, kalian sudah tahu kan muatan listrik terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Ternyata kedua muatan tersebut bisa menghasilkan gaya loh. Yap, hukum Coulomb lah yang menjelaskan gaya yang terjadi antara kedua buah muatan tersebut. Ayo teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu hukum Coulomb? Hukum Coulomb adalah besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Teman-teman, tahukah kamu mengapa penggaris dapat menarik potongan kertas kecil? Ketika kita menggosokkan penggaris plastik kepada rambut yang kering, lalu didekatkan dengan potongan kertas kecil, maka kertas tersebut akan melekat pada penggaris. Nah, secara tidak langsung, kamu sudah membuat muatan listrik sederhana. Teman-teman, tahukah kamu mengapa sebatang kaca yang digosokkan dengan kain sutra akan bermuatan positif? Dalam kasus ini, ketika batang kaca digosokkan dengan kain sutra, maka batang kaca tersebut akan kehilangan elektron yang berpindah menuju pada kain sutra, maka batang kaca akan bermuatan positif. Teman-teman, tahukah kamu mengapa penggaris plastik yang digosokkan dengan kain wol akan tarik-menarik? Pada awalnya, kedua benda tersebut memiliki muatan netral. Ketika kedua benda tersebut digesekkan, maka akan terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke penggaris plastik, yang menyebabkan penggaris plastik memiliki muatan negatif dan kain wol memiliki muatan positif, yang menyebabkan keduanya saling tarik-menarik. Ketika balon digosokkan dengan kain wol, kemudian balon didekatkan dengan rambut, maka balon dan rambut akan tarik-menarik. Kira-kira kenapa ya? Dalam kasus ini, ketika balon digesekkan dengan kain wol, maka kain wol tersebut memiliki muatan positif, sementara balon akan bermuatan negatif. Karena balon dan rambut memiliki muatan yang berbeda,
di mana rambut bermuatan positif dan balon bermuatan negatif, maka keduanya jika didekatkan maka akan saling tarik-menarik. Tahukah kamu mengapa debu dapat menempel pada layar televisi? Televisi memiliki elektron yang berasal dari aliran listrik yang mengalir ke televisi, sehingga layar televisi bermuatan negatif. Muatan negatif ini akan mempolarisasi partikel-partikel debu dalam udara di depan kaca, sehingga menghasilkan gaya tarik-menarik kepada partikel debu, sehingga debu dapat menempel pada layar televisi. Itulah sebabnya mengapa debu dapat menempel pada layar televisi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.